Acara yang selanjutnya adalah tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Ahmad Ahmadi, SPD JA. Singkat tentang beliau merupakan pimpinan cabang Muhammadiyah Pajangan dan alumni Esther Zil University. Pada beliau kami silakan. Ya baik Bapak Ibu, sambil menunggu kesiapan untuk dimonitor, sedikit tentang beliau merupakan aktivis yang saat ini berdiri di Jogja, dan nanti Bapak Ibu semuanya bisa menyiapkan mungkin pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada beliau mengenai materi pada pagi hari ini. Yang pasti materi pada pagi hari ini spesial ya Bapak Ibu, karena apalagi mendekati Idul Adha yang untuk materi pada pagi hari ini mengenai tema pola pendidikan karakter anak dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam lingkup keluarga. Pastinya materi ini sangat familiar di telinga Bapak Ibu semuanya ya, karena memang pada kali ini kita akan fokusnya kepada terkait dalam lingkup keluarga kita, Bapak Ibu. Dan tentunya ini bisa kita terapkan nantinya pada kehidupan kita, terutama kehidupan di keluarga kita. Bapak Ibu, mungkin untuk lebih kita saling mengenal satu sama lain, mungkin ada yang dari luar kota Bapak Ibu, kata-kata untuk semua gitu. Oke, Masya Allah, ini audiensnya sangat banyak sekali, sangat antusias.
Alhamdulillah sudah siap semuanya. Kami persilakan kepada beliau Ustaz Ahmad Hadi. Kami persilakan. Suaranya jelas, Bapak Ibu. Boleh di sini berdiri. Perkenalkan diri. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak. Kita ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunnah Rasul ya kali ya. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah luar biasa. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma sharrif al-qulub sharrif qulubana ala ta'atik. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Alhamdulillah, teman-teman sekalian dari PRM, PJM, PDN maupun dari PWN dan juga teman-teman dari Asia maupun juga teman-teman warga Muhammadiyah maupun juga non Muhammadiyah di kota Wali, kota Kudus. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan juga kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala dan sampai nanti ke surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga salawat dan salam selalu kita curahkan kepada sosok yang selalu kita rindukan dan kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah luar biasa. Allahu akbar. Biasanya itu lah sambil bergerak ya Bapak Ibu ya. Mohon jangan tegang, tidak perlu tegang ya. Kita di forum yang santai saja. Karena kalau tegang biasanya di pengalaman sebelumnya di BCM di tempat kami itu ada yang kram. Saking tegangnya tangan tidak bergerak, perut tidak bergerak, ada yang jadi kram. Silakan tidak perlu tegang, santai saja sambil dinikmati hidangan yang sudah disediakan. Sebelum saya lanjut menyampaikan sebuah materi yang di-request oleh teman-teman dari PDPN Kudus. PDPN Kudus itu judulnya tentang pola pendidikan karakter, tapi ini lebih spesifik yaitu ke generasi setelahnya, yaitu generasi anak-anak kita ya. Bapak-bapak ibu semangat ya. Dari kisah Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail ya, karena kita relate dalamnya ada istimewa yang sangat kita tunggu yaitu Idul luar biasa. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Hadi, biasa dipanggil Ahan, biasa dipanggil Ahan ini bapak-bapak ini. Kalau ketemu di jalan, monggo siapa saja di Ahan ini. Nah ini kan kalau secara usia saya masih di bawah 30, masih 20-an, masih sangat muda. Jadi anggap aja saya ini cucu panjenengan bapak-bapak ibu yang sayang pada panjenengan karena Allah Subhanahu wa taala itu. Sehingga apabila ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, mohon dikoreksi dan mohon dimaafkan. Tapi apabila yang saya sampaikan adalah kebenaran, mohon rela hati untuk menerimanya. Oke. Saya dari daerah yang agak jauh ya, daerah istimewa Yogyakarta, dari Jogja, di Jogja Selatan, namanya Kota Bantul, dari PCM Pajangan, Kecamatan Pajangan. Ini bapak-bapak ibu ada yang pernah ke sana di daerah Gua Selarong. Yang mana ke sana? Belum pernah? Semedi itu daerah tempat persembunyiannya Pangeran Diponegoro ya. Bisa jadi masih ada dari sekitar jangan alhamdulillah saat ini masih terus belajar berkuliah di beberapa universitas dan pernah berkuliah di beberapa universitas juga. Salah satunya adalah kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ya, di Prodi Bahasa Arab, dan sejak kecil juga mengikut bapak
dari keluarga gitu ya, karena bapak sudah kerja di UMY juga, Masya Allah, seperti itu. Dan di forum yang mulia ini disinggung sedikit. Yang pertama dari Kejaksaan Pajakan, yang kedua dari Esther dan Zikarolia. Itu nanti dikit-dikit saya kaitkan dengan materi gitu ya, tentang pengalaman seperti apa Islam di daerah Esther dan Zikarolia di Eropa Tengah gitu. Alhamdulillah anak berkuliah juga di Eropa Tengah. Di sana juga ada teman-teman Muhammadiyah di negara Muhammadiyah. Begitu ya, luar biasa. Selanjutnya, sudah siap untuk masuk ke materi? Atau mau ice breaking dulu? Biasanya ice breaking moderator ya. Ice breaking dulu bentar ya, biar teman-teman tidak tegang ya. Boleh tangannya kan kirinya diangkat. Tangan kiri. Bapak-bapak tangan kiri, tangan kiri. Tangan kiri. Boleh diangkat sedikit aja, nggak usah tinggi-tinggi, nanti kita ke bawah. Sedikit saja. Silakan pegang pundak teman sebelah kirinya. Sebelah kirinya pegang. Ya, dipegang pundak teman sebelah kiri, jangan melamun. Assalamualaikum. Silakan dipijit. Sambil dibisiki, bangun Pak, bangun Bu. Oke, sudah, terima kasih. Biar teman-teman tidak tegang ya, dan jangan lupa kenalan teman-teman sebelahnya ya. Karena pengalaman sebelumnya itu ada kajian saking fokusnya ke materi atau saking gobloknya sampai selesai kajian itu nggak kenal sama sekali tapi sebelah. Masya Allah, gitu ya. Baik, kita sedikit masuk ke materi yang berhubungan dengan kisahnya Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail ya. Boleh lanjut? Tidak ada komentar. Oh dibantu saya kan. So, 31 sampai berapa? Sampai berapa menit? 60 menit? Sampai jam 4.05 nanti sisanya 15 menit untuk kita tanya jawab. Betul ya Bapak Ibu? Baik, jawab cuma sebentar itu, sebentar. Kalau nah ini kita awali dengan sebuah judul atau subjudul yaitu Fitrah Anak ya. Kita ingin membentuk sebuah karakter atau pola pendidikan karakter untuk generasi setelahnya, yaitu generasi anak-anak muda atau generasi yang setelah bapak-bapak ibu, yaitu anak-anak ya. Dan kita belajar dari kisah Nabi Ibrahim. Di sini ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah bahwasanya kullu mauludin yuladu ala fitrah, bahwasanya setiap anak itu lahir dalam kondisi fitrah ya. Bapak-bapak ibu tahu nggak fitrah ini maksudnya apa? Suci ya. Kalau bahasa mudahnya, bahasa kita di Jawa itu adalah gawat bayi, atau bahasa anak muda seperti Mas Anas ya, Mas kita masih muda-muda, anak muda, bahasa anak muda itu defaultnya itu dia itu masih suci. Atau kalau dalam sebuah kitab, ini request dari teman-teman PDPN, Mas Hadi tolong pakai kitab. Siap. Dari salah hadisnya sendiri dikatakan bahwasanya itu ya sudah ada di sini. Silahkan difoto-foto boleh. Fitrah adalah siap menerima kebenaran, dan kita juga dapat clue yang disampaikan oleh ulama yang mensyarat atau menjelaskan hadis tersebut bahwasanya dari awal anak ketika itu terlahir itu aslinya dalam keadaan suci dan siap untuk menerima kebenaran. Terus muncul pertanyaan, kenapa anak itu ketika dia itu mulai dewasa atau dia sudah remaja kok bisa berubah? Yaitu clue-nya itu perubahan terjadi karena pendidikan. Jangan ngelamun bapak-bapak ibu. Di sini tidak ada pakar rupiah ya. Nanti tidak disuruh. Jangan ngelamun ya. Gak boleh ke moderator boleh saya. Begitu. Nah, siapa yang menentukan pendidikan tersebut sehingga anak itu menjadi nantinya baik atau buruk? Yaitu adalah orang tuanya. Dan di sini mayoritas sudah orang tua semua ya, bapak-bapak ibu semua. Kalau moderator sudah tahu. Alhamdulillah sebagai orang baik, nah orang tua itu yang menentukan nanti anaknya itu jadi baik atau juga jadi buruk. Ini sebuah tamparan atau clue ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan melalui lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis. Sekaligus dalam sebuah hadis yang lain disampaikan Fa'abawahu
yuhaudidabi, bahwasanya orang tuanya itulah yang akan menjadikannya apa, entah akan menjadikannya baik atau buruk atau malah justru mengubah agamanya. Di sini kan orang tua sangat vital, sangat penting. Bahasa Inggrisnya penting apa? Penting juga. Karena beda bahasa, kalau Jogja penting gitu. Sambil di kue itu penting sekali. Nah ini untuk menunjukkan besar pengaruh orang tua dan anak mengikuti orang tua dalam pendidikannya. Anak ada ingat rumahnya, ia belajar dari apa yang dia lihat setiap hari. Dan sekaligus anak itu akan melihat apa yang ada di keseharian di dalam rumahnya ya. Nanti kita akan kaitkan dengan kisah Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Kenapa Nabi Ibrahim itu beliau bisa menjadi seseorang yang itu luar biasa unggulnya, sekaligus Nabi Ismail bisa menjadi seseorang yang itu sebegitu taatnya. Apa yang bisa mengubah sekaligus apa yang mendidik beliau Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail bisa menjadi seluar biasa itu. Dan kita baca sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, innama bu'itsu liutamima makarimil akhlaq ya. Bahwasanya salah satu dari tujuan diutusnya Rasulullah itu atau Nabi juga itu adalah untuk memperbaiki akhlak. Dari sini sebuah guru juga biasanya disampaikan oleh bapak-bapak guru, ibu guru atau pendidik, di mana kadang ada yang menyampaikan bahwa adab itu lebih tinggi daripada ilmu kan biasanya gitu ya. Karena kalau berilmu tapi nggak punya akhlak, ya masih kurang dan sekaligus bisa kacau ya. Masih bagus. Assalamualaikum. Kita lanjut dikit ya, Dan sekaligus hadis ini disyarat oleh ulama bahwasanya perbuatan lebih kuat daripada ucapan. Dan sekaligus karena dapat dilihat oleh anak tersebut secara langsung. Jadi ketika bapak-bapak ibu-ibu di rumah itu punya anak atau punya saudara yang masih kecil, kemudian melihat bapak-bapak ibu-ibu itu kesana kemari atau belajar atau di rumah itu masak, itu anak itu akan melihat itu. Dan ketika melihat itu, apa yang terekam nanti di kemudian hari oleh anak tersebut adalah apa yang setiap hari dia lihat. Kalau orang tuanya itu membiasakan kebiasaan yang senantiasa baik plus juga benar, karena yang baik belum tentu benar. Kalau yang sudah benar sudah pasti baik. Itu anak tersebut juga akan berperilaku sebagaimana orang tuanya di dalam alam bawah sadarnya itu, secara otomatis. Agak susah ya kalau profesor secara otomatis dia dan akan terekam ke memorinya. Dan di sini ada sebuah kesimpulan menarik bahwasanya Nabi Ibrahim tidak hanya berkata, tetapi memberikan contoh ya. Ini kata kuncinya ya bapak-bapak ibu. Kalau pengen anak-anak kita baik, maka kita sebagai orang tua juga harus baik ya. Kadang kita mengimpikan anak kita itu menjadi anak yang soleh dan solehah, tapi kita sendiri sebagai orang tua tidak mau untuk ngaji ya, diajak kajian PRM, kajian aja malas-malasan. Lah gimana mau berharap anak kita itu bisa soleh dan solehah gitu. Kita sebagai orang tua harus memberikan contoh sebagaimana Nabi Ibrahim tidak hanya ngomong tapi juga memberikan contoh. Dan ya, soalnya next Nah kita lanjutkan. Nah ini ada sebuah hadis lagi yang disampaikan oleh Rasulullah bahwasanya manakala walidun waladan afdola min adam, bahwasanya tidak ada yang lebih utama pembekalan terbaik kepada anak itu adalah kecuali adab. Nah ini juga kata kunci untuk kita bapak-bapak ibu-ibu, bahwa ketika kita ingin anak-anak kita generasi setelah kita itu menjadi generasi yang punya akhlak yang baik, yang beradab, yang menghormati orang tua, yang menghormati tetangga-tetangga kita, baik itu muslim maupun non muslim yang bertetangga dengan kita, maka kita sebagai bapak-bapak ibu juga harus memberikan contoh untuk memiliki adab yang sudah baik bapak-bapak ibu. Terakhir saja, anggap aja saya cuma dengan bapak-bapak ibu yang saya kepada
panjenengan kan gitu ya. Nah, ada mencakup seluruh akhlak dunia yang lebih utama daripada harta. Di sini ada sebuah kesimpulan di bawah sendiri bahwa Nabi Ibrahim itu berdialog dengan Ismail bukan dengan memaksa, tetapi membuat anak itu merasa dihargai sehingga ia tumbuh dalam kesadaran bukan terpaksaan. Jadi anak tersebut itu memiliki adab yang baik itu bukan karena terpaksa atau takut kepada orang tua, tapi karena sadar bahwa adab itu penting, gitu ya. Nah, ketaatan Ismail buat dari pendidikan. Apakah Nabi Ismail yang beliau memiliki ketaatan luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada orang tuanya, itu adalah sebuah hal yang ujuk-ujuk, tiba-tiba, mohon maaf, aku kan ujiannya kembali. Yang tiba-tiba, enggak. Ternyata itu karena pembiasaan dari orang tua Nabi. Ya, maka orang tua tersebut harus membiasakan gitu. Kalau kita ingin punya generasi setelahnya yang beradab, yang baik, kita ingin punya anak yang beradab, yang baik, maka kita sebagai orang tua juga harus beradab dengan baik juga, begitu ya. Sampaikan juga dalam sebuah hadis disampaikan guru auladakum bisolati, disampaikan bahwa saya Rasulullah menyampaikan suruhlah di sini kan sebuah kalau bahasa Arab itu ini apa ya? Kata-kata untuk perintah, disuruhnya adalah sholat. Tapi di sini sekaligus Nabi tersebut atau orang tua tersebut itu juga harus memberikan contoh gitu. Gak bisa kita nyuruh anak kita buat sholat, tapi kita sendiri gak sholat. Kita pengen anak kita ke masjid, tapi kita sendiri gak ke masjid. Kita pengen anak kita itu ngaji, tapi kita hadir ke kajian Ahad pagi PDPN itu juga malas-malasan, gak bisa gitu. Karena apa yang kita tanam itulah yang akan kita petik gitu. Anak itu sekalipun dia itu di masa kecilnya dia biasa-biasa saja, tapi ketika orang tua tersebut terus-terusan membiasakan kebiasaan baik, nanti ketika orang tua itu sudah di masa yang tua, yang sangat-sangat tua, itu anak tersebut akan membalas apa yang selama ini dilihatnya gitu. Kalau orang tuanya memperlakukannya dengan baik, maka anak tersebut juga otomatis juga akan memperlakukan orang tuanya nanti di masa tuanya dengan baik juga gitu. Silakan kalau mau buka penelitiannya bisa tanya ke koordinator yang dulu ya sambil dikenalkan. Ya. Begitu ya Bapak Ibu. Assalamualaikum. Nah ini, di sini menunjukkan bahwasanya anak harus dibiasakan dalam ketaatan agar dia terbiasa ketika sudah balik. Dia sudah balik. Karena kalau belum balik kan belum akil balik, belum sampai akalnya. Artinya akalnya itu dianggap kayak belum bisa mikir gitu kan. Dia akan berperilaku sesuai apa yang dilihatnya. Kemudian pendidikan di usia kecil dibuat dalam menanamkan nilai dan lebih menetap dalam jiwa. Jadi yang berkata atau menjelaskan bukan saya, tapi ulama yang syarah atau menjelaskan hadis tersebut, gitu ya. Dan di sini kita belajar dari salah satu ayat di dalam Al-Quran, di mana di dalam salah satu ayat Al-Quran disampaikan Nabi Ismail berkata, ya abadi fa'al ma tu'mar. Di situ Nabi Ismail mau diapain? Mau disembelih ya. Tapi kenapa justru di dalam Al-Quran malah ya abadi dipakai? Abadi itu kan panggilan kepada ayah, panggilan yang sangat-sangat lembut dan penuh kasih sayang ya. Mungkin di sini ada profesor di bidang jurusan bahasa Arab. Silakan dibuka di kamus. Abadi itu lembut banget kalau kita buka misal di kamus misalnya Arab atau kamus apa gitu ya. Yang profesor silakan. Betul seperti itu. Ada profesor bahasa Arab di sini? Atau saya itu? Itu ya. Ini guru bahasa Arab biasanya. Oh, guru bahasa Arab maksudnya. Ya abadi fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku tercinta, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu ya. Di sini mau disembelih malah nyuruh. Lanjutkan dalam tindakan. Dan ternyata di sini clue-nya adalah bahwa ini ketaatan Nabi Ismail ini bukan terjadi secara ujuk-ujuk atau tiba-tiba, tapi karena sudah dibiasakan sejak kecil ya. Sejak kecil ditanamkan tauhid dan juga ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila itu memang diperintahkan oleh Allah yang itu pasti adalah Tuhan kita, maka
mungkin kan? Pasti juga gitu. Lanjut. Kecepatan enggak Bapak Ibu? Ya, kecepatan. Mantap. Terima kasih Pak. Kita lanjutkan. Nah ini dalam pendidikan itu kita nggak selamanya lulus ya, karena ada pendidikan. Ketika mendidik anak, mendidik generasi setelah kita, bapak ibu. Dan di sini disampaikan dalam sebuah hadis bahwasanya manusia yang paling tidak usianya adalah para kemudian yang semisal mereka, kemudian yang semisalnya. Dan sekaligus kadang kita merasa kalau ujian itu adalah sebuah hal yang berat sekaligus hal yang kayak Allah itu tidak adil. Padahal kalau kita mau membuka di dalam kitab hadis, yang sering kita dengar adalah hadis di mana Rasulullah menyampaikan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, Allah pun tidak kasih harta, tidak kasih duit, tidak kasih pasangan yang cantik atau ganteng, tapi yufaqihu fiddin. Allah pahamkan dia agama Islam. Itu kan luar biasa. Tapi biasanya balik itu menyampaikan hadisnya dipotong sedikit, padahal ada lanjutannya. Lanjutannya adalah man yuridillahu bihi khairan yusibuhu. Allah akan ujian itu. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan memberikan ujian padanya. Nah, itu kan luar biasa ya. Jadi ternyata tidak semua ujian itu adalah kita merasa diperlakukan gak adil atau juga itu untuk mencelakakan kita juga enggak. Tapi malah justru itu adalah clue yang disampaikan dalam sebuah hadis bahwa Allah itu menginginkan kebaikan kepada kita. Itu ya. Kita senantiasa berkhusnuzan kepada Allah. Dan ujian itu sesuai dengan kadar agama seseorang. Semakin kuat agamanya, maka semakin berat juga ujian. Kayak gitu ya. Dan tujuan dari ujian adalah ini ya. Ini warafa'ah derajat yaitu untuk meninggikan derajat ya. Dan itu yang senantiasa kita tanamkan di dalam diri kita agar ketika kita ditimpa sebuah ujian, kita itu bukannya terus-terusan sambat itu apa bahasanya? Dan jawabannya ke bawah. Agar kita tidak terus-terusan mengeluh, tapi kita tanamkan dalam diri kita bahwa ternyata melalui ujian, bahkan dalam keluarga sekalipun, dalam mendidik anak, dalam mendidik generasi setelah kita, itu tujuan dari Allah memberikan ujian adalah untuk mengangkat derajat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Itu ya bapak-bapak ibu. Jadi semangat ya. Ujian gas kita lawan, kita selesaikan dengan pertolongan Allah tentunya ya. Nah, kisah Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail menunjukkan bahwa keluarga terbaik, keluarga Nabi sekalipun tidak terlepas dari ujian. Tapi kalau sudah Allah tolong, maka pun la haula wala quwwata illa billah. Enggak ada yang enggak mungkin. Seberat apapun ujiannya, kalau sudah Allah tolong, beres. Gitu ya. Next slide. Dan di sini ada salah satu juga peran dari kepala keluarga atau ayah dalam pendidikannya. Di sini disampaikan ada sebuah hadis yang disampaikan Rasulullah bahwasanya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Oke, bahwasanya setiap kalian adalah pemimpin dan nanti kalian akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat terhadap apa yang kalian pimpin. Kalau dia seorang suami, seorang kepala keluarga, maka dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya, yaitu istri dan anak-anaknya. Kalau panjenengan itu seorang ibu-ibu, assalamualaikum ibu-ibu. Seorang ibu-ibu itu juga akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Apa yang dipimpin oleh ibu atau istri, yaitu rumah dan anak-anaknya itu. Nanti akan ditanya, kalian memimpin itu sesuai syariat Islam atau enggak? Itu yang harusnya senantiasa kita pikirkan gitu. Selama ini kita menjadi pemimpin, selama ini kita memimpin rumah tangga atau bahkan memimpin organisasi itu sudah sesuai syariat Islam atau enggak? Dan lebih mengerucutnya lagi adalah berikut pendidikan keluarga. Hadis ini menunjukkan wajibnya perhatian orang yang berada di bawah tanggungannya. Bapak-bapak, assalamualaikum bapak-bapak. Istrinya sudah diajarkan ke kajian anak pagi ini belum? Istri satu atau satu?
Dan Nabi Ibrahim adalah contoh ayah yang dia itu selalu hadir untuk keluarganya. Itu sangat-sangat vital kehadiran ayah dalam sebuah lingkup yang lebih kecil, yaitu lingkup pendidikan keluarga. Dan di sini juga disampaikan bahwasanya kenapa Nabi Ismail sekaligus Nabi Ibrahim itu bisa memiliki ketaatan yang luar biasa, terutama Nabi Ismail ketika mau disembelih, karena pondasinya sudah kuat, Bapak-bapak, yaitu akidahnya sudah kuat. Kita akan sulit untuk ngomongin syariat Islam kalau pondasinya saja, akidahnya saja belum kuat. Ini juga yang saya alami ketika saya dulu berkuliah di Eropa Tengah. Sedikit cerita ya Bapak-bapak Ibu. Saya tuh lahir sejak kecil, sejak TK sampai SMP oleh Bapak Ibu saya didirikan kepada seorang kiai. Kalau dididikan kiai kan sudah buat agamanya. Nah, ketika saya berkuliah di Eropa Tengah di SD Haji Karoli, berkuliah di sana, 90% teman-teman kuliah saya adalah orang-orang ateis, sorry, nggak percaya, nggak percaya. Dari situ goyah yang luar biasa ya. Ngapain harus beragama dengan sekaligus saya bingung. Ngapain saya harus berislam juga? Dan di situ kebingungan saya adalah gimana membuktikan Islam secara logis. Orang-orang ateis nggak mungkin kita bisa paksakan langsung disuruh baca Al-Quran, nggak bisa. Nah, akhirnya dari situ ternyata kita nggak bisa ngomong syariat Islam, kita nggak bisa ngomong Islam kalau kita nggak bisa membuktikan kebenaran Islam itu sendiri. Nah, akhirnya ketika saya pulang ke Indonesia 2018 selesai kuliah itu, kemudian saya bertemu teman-teman yang itu mengkaji gimana cara membuktikan Islam dengan pasti benar. Di situ kita buktikan dulu bahwa Tuhan itu kan pasti ada, bahwa Allah itu memang satu-satunya Tuhan, dan Islam itu agama yang ada satu kata yang hilang. Bapak tadi jawab agama yang benar, satu kata hilang, yaitu pasti. Agama yang pasti benar, satu-satunya agama yang pasti benar itu adalah Islam. Gimana cara membuktikannya, kapan-kapan? Ada materi yang soal PPT sendiri ya. Begitu ya. Dari situ baru kita bisa ngomongin selanjutnya, yaitu bangunannya atau syariat Islamnya. Karena fondasinya sendiri, akidahnya sendiri sudah kuat, sudah benar, sudah terbukti dengan pasti. Dari sini disampaikan ketika fondasi itu sudah kuat, salah satu tool yang disampaikan di dalam sebuah hadis adalah yang bilang ini mu'allimuka kalimat ini fadilah yang farkan, bahwa saya jaga Allah maka Allah akan menjaga kalian gitu. Ketika kita mendapatkan sebuah hadis kayak gini, kita baca penjelasan dari ulama ini, jelaskan bahwasanya hadis ini merupakan dasar dalam menanamkan iman di dalam hati, sekaligus di dalamnya terdapat perasaan tauhid dan ketergantungan kepada Allah. Kesimpulannya yang dibawa ini Bapak-bapak Ibu, yaitu Nabi Ibrahim menjadikan tauhid sebagai inti pendidikan keluarganya, gitu ya. Kalau di Muhammadiyah juga sudah ada ya, kecuali Pak maksudnya di PCL di daerah sudah ada. Jika tauhid kuat, maka anak memiliki kompas hidup yang jelas, ia tahu tujuan hidup, tahu arah, dan tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan yang buruk, lingkungan yang buruk. Karena pedomannya sudah jelas, yaitu Al-Quran, gitu ya. Oke, boleh lanjut. Lanjut lagi, sekarang kita skip jadi ini. Oke, nah ini selain juga kesabaran, kita juga butuh senjata atau kalau bahasa anak muda itu survival dalam kita mendidik anak maupun generasi setelah kita ya, yaitu doa. Doa ini luar biasa teman-teman sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Dan doa selagi itu tidak mengandung pemutusan silaturahmi dan tidak mengandung hal yang diharamkan oleh Allah, maka di dalam sebuah hadis yang lain doa itu pasti akan Allah kabulkan melalui 3 cara. Yang pertama, Allah itu akan mengabulkan sesuai apa yang diminta. Yang kedua, Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Dan yang ketiga, akan mengundang di akhirat Bapak Ibu sekalian. Luar biasa, termasuk juga di dalam pendidikannya. Di sini ada sebuah clue atau sebuah pesan yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwasanya salah satu doa yang tidak tertolak atau yang mustajab level diijabahnya itu tinggi, itu adalah ini, da'atul wali liwali, yaitu doa dari orang tua untuk makanya kita sebagai orang tua itu harus senantiasa menjaga lisan kita, Bapak Ibu. Ketika anak kita
kita mungkin atau saudara kita, cucu kita itu semuanya luar biasa ya. Ini yang Pak Guru dapat murid yang ngeyel luar biasa. Kita tuh harus menjaga lisan. Jangan sampai lisan yang terucap karena saking ngeyelnya anak tersebut kita mengatakan Wesley gue kira bakat dan yang apik. Udah kamu tuh gak bakat, gak bakal jadi bisa anak yang baik. Jangan sekali-kali mengucapkan kata-kata yang buruk-buruk seperti itu kepada anak maupun saudara maupun cucu-cucu kita maupun juga yang dididik oleh guru. Kayak gitu ya. Karena doa itu adalah ucapan adalah doa gitu ya. Dan Allah itu akan mengabulkan sebagaimana yang dipersangkakan oleh hambanya. Kayak gitu ya. Dalam sekolah yang lain ya. Jadi ada sebuah cara penjelasan bahwasanya doa orang tua untuk anaknya sangat jauh dengan pengabulan karena besarnya kasih sayang orang tua kepada anaknya, ibunya yang mengandung 9 bulan, 9 tahun, 9 bulan. Sangat jauh ya bapak-bapak ibu terkadang ya dengan kayak gitu. Mengandungnya begitu sulitnya, kasih sayang begitu luar biasanya. Bapaknya yang sudah mati-matian mencarikan nafkah, berhasil berusaha dan berpuasa, betul bapak-bapak ya. Itu besar sekali kasih sayangnya. Makanya chance atau kesempatan doa yang dikabulkan pun disampaikan dalam sebuah hadis juga mustajab atau sangat tinggi untuk dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi Ibrahim tidak hanya dengan usaha, tidak hanya dengan usaha yang usaha fisik, tapi juga dengan mendoakan keturunannya. Kita bisa dapati di banyak Al-Quran. Silakan buka. Sekarang kita bisa baca. Oke. Kita lanjut saja. Next. Kita lanjut. Next. Kita lanjut lagi. Next. Oke. Sengaja saya skip 4 hadis tersebut karena hampir mirip-mirip. Bahwasanya kita itu senantiasa diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertawakal. Ada yang mengartikan tawakal itu sekedar pasrah kepada Allah itu. Atau ada juga yang bertawakal pasrah kepada Allah di awal itu bertawakal, tapi ketika usaha dia tidak mau bertawakal, tidak mau berserah diri kepada Allah, hanya mengandalkan usaha dari fisiknya tersebut. Yang benar bagaimana? Yang benar adalah tawakal itu sebelum, selama dan sesudah ketika kita berikhtiar. Kalau bahasa anak mudanya itu Allah dulu, Allah dulu, Allah sekarang dan Allah terus juga. Jadi Allah itu di awal, di tengah, dan juga di akhir. Allah itu selalu ada yang berusaha kita. Termasuk juga apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu. Ketika beliau berikhtiar dan juga sekaligus istri beliau itu senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau orang itu cuma mengandalkan usaha fisiknya, sedangkan dia itu tidak mengandalkan tawakal, maka setiap hasil dari usahanya itu dianggap keberhasilannya itu adalah karena usahanya fisiknya sendiri. Padahal la haula wala quwwata illa billah, kita tidak bisa apa-apa tanpa Allah. Mau sehebat apapun profesor, sehebat apapun orang yang suspek, kalau Allah itu tidak bisa. Kayak gitu ya, bapak-bapak ibu-ibu yang muda ya. Seorang itu akan bapaknya, maka adalah kalian lihat dengan siapa yang berteman. Ini perlu buat kita bapak-bapak ibu-ibu sekalian dalam kita sebagai bapak-bapak ibu-ibu, juga diri kita sendiri sebagai orang tua harus memiliki circle yang paling juga bisa mengajak kita kepada kebaikan. Salah satu yang bisa kita lakukan, yang bisa kita ikhtiar sebagai bapak-bapak ibu-ibu, yaitu rutin ngaji di kajian PDBM Al-Arabi. Harus dirutinkan bapak-bapak ibu. Karena kalau kita mengharapkan anak kita baik, sedangkan kita ngaji yang keras-kerasan, istri gak pernah diajak, ya kayaknya menunggu antara ikhtiar dan juga hasil yang pengen dicapai gitu kan. Mudah ya. Sekaligus kita sebagai orang tua juga memilihkan lingkungan atau teman yang baik untuk anak-anak keturunan kita. Ini kan yang mengundang dari PDBM, tapi pemuda yang bisa. Iya, tapi yang hadir yang sebagai nah ini kita berkesimpulan ini semangat luar biasa dari bapak-bapak ibu-ibu untuk menunjukkan semoga yang pekan depan yang berdiri lebih banyak anak lainnya. Silakan diajak anak-anak panjenengan, cucu-cucu panjenengan
kajian misalnya di PRN, PCN, di PDM itu ngajarnya adalah bukan ayo kita cari snack. Silakan bapak-bapak ibu ngajarnya gitu. Maka yang pertama kalau anak muda itu cari yang menarik itu apa? Baru sampai sini kita ajak untuk meluluskan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap? Pekan depan aja anak-anaknya, bapak-bapak ibu siap? Hadir ke kajian rutin Ahad pagi. Siap? Assalamualaikum. Siap bapak-bapak ibu? Siap insyaallah ya. Siap insyaallah. Terhadap sesuatu yang akan datang senantiasa kita ucapkan insyaallah ya. Semangat. Kita lanjut next. Tinggal sedikit saja saya yang termasuk sampai 7.45 dari pertengahan 20 masih 20. Oh baik, oke. Pendidikan ibadah sejati. Next slide, karena ini relate dengan selanjutnya. Disiplin dalam pendidikan. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum kita akan menuntut guru di sekolah untuk menjadikan anak kita menjadi generasi yang disiplin, yang senantiasa taat, kita sebagai orang tua juga harus membiasakan kedisiplinan itu. Yang pertama dalam lingkup keluarga terlebih dahulu ya. Kita sebagai orang tua harus memberikan contoh sebelum kita menyuruh anak kita, menuntut anak kita harus memberikan contoh yang juga disiplin. Misalnya sholat subuh itu yang dilaksanakan di waktu sholat subuh tersebut. Jangan sholat subuh sebagai orang tua mencontohkan sholat jam 6. Nah itu gimana itu sudah salah ya, memberikan contoh yang salah. Kita juga harus memberikan contoh yang baik ketika sudah terdekat ada gas. Monggo yang Irfan, bapak-bapak bisa ke masjid, dan ibu-ibu bisa di rumah atau maupun suaminya ke masjid. Kita memberikan contoh juga dalam berdisiplinan gitu ya. Di sini kesimpulannya adalah tanpa disiplin anak akan tumbuh tanpa arah dan sulit mengendalikan diri. Sebaliknya disiplin yang tepat akan melahirkan pribadi yang bertanggung jawab, teratur ya, teratur juga karena sudah terbiasa sekaligus mampu menghadapi kehidupan dengan baik. Next slide. Dan juga konsisten. Next slide tadi. Nah ini ada sebuah clue juga dalam kita mendidik keluarga kita, bapak-bapak ibu, yaitu amanah dalam pendidikan anak dan juga generasi setelah kita. Bahwa saya disampaikan hadis yang tadi dulu dirawai, betul-betul mas'ulun antara yang ini akan ditanya kepada apa yang dididikannya, dan di sini ada sebuah penjelasan bahwasanya akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dididikannya di hari kiamat kelak. Di sini clue-nya adalah anak bukan sekadar milik orang tua, bukan sekadar milik orang tua ya. Kadang ibu-ibu kalau sudah melahirkan anaknya merasa memiliki, padahal itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sebagai pendidik yang pertama di dalam rumah juga harus mendidiknya sesuai dengan syariat di Islam. Itu dari bapak-bapak ibu ya. Assalamualaikum. Jangan ngomong ibu. Oke, next slide. Kita paham bahwasanya anak adalah amanah. Sekaligus kita juga mengajarkan kesederhanaan kepada anak ya. Ada sebuah clue yang disampaikan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis bahwasanya bersikap zuhudlah terhadap dunia maka Allah akan mencintai. Maksudnya zuhud itu apakah maksudnya itu enggak bikin dunia? Bukan gitu ya. Maksudnya disebut itu adalah menjadikan dunia ini sebenarnya sebagai sarana teman-teman sekalian, dan tujuan kita adalah akhirat adalah Allah. Maka dunia ini kita genggam itu boleh, tapi jangan sampai dunia ini ada di dalam hati kita. Hati kita tetap akhirat, yaitu yang kita kejar surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga termasuk dalam pendidikan. Ketika kita mengajarkan kesulitan atau kita mengajarkan bahwa tujuan kita, visi hidup dalam keluarga itu adalah akhirat, maka yang terjadi adalah ini. Kesederhanaan adalah bagian penting dalam pendidikan karakter ya, terutama karakter anak. Anak yang terbiasa hidup sederhana akan lebih kuat, mandiri dan tidak mudah bergantung pada materi. Karena kita itu lahir procot
tiba-tiba dirinya apakah membawa harta benda bapak ibu? Enggak kan, kita nggak punya apa-apa, tapi kita berikhtiar, kemudian Allah berikan pertolongan, materi itu datang sendiri gitu. Maka yang paling penting itu adalah bukan materi, tapi ketergantungan kita kepada Allah dan kita senantiasa berikhtiar sesuai dengan syariat Islam. Sebaliknya, kemewahan belumnya dapat melemahkan mental anak, membuatnya kurang tahan terhadap ujian. Nah ini Nabi Ibrahim mendidik keluarganya dengan kesederhanaan, tetapi menghasilkan generasi yang luar biasa. Next slide, yang selanjutnya. Kemudian juga ini sudah tadi, kita next slide lagi. Ini salah satu yang kadang miss di generasi abad 2020 ini ya Bapak Ibu, yaitu dimana kita sebagai orang tua kadang kurang mengajak komunikasi terhadap anak kita. Di sini ada sebuah buku juga disampaikan di dalam penjelasannya. Di sini menunjukkan keutamaan kemudahan dan anjuran untuk melakukannya serta bahwanya menjadi sebab tercapainya tujuan. Kekerasan justru menghilangkan kebaikan dan mendatangkan kerusakan. Saya langsung membaca syaratnya. Di sini kata kuncinya yaitu kekerasan justru mendatangkan menghilangkan kebaikannya. Bahwasanya ketika kita mendidik anak-anak kita dengan pola keras, tidak perlu dibentak, itu anak itu bukan yang menjadi taat, tapi menjadi takut sekaligus trauma. Bapak-bapak ibu bisa lihat kan, misalnya ada seorang orang tua yang dia itu punya anak kecil, lari ke sana kemari, di sini misalnya. Bapak ibu suruh berhenti kan? Enggak, tetap sana kemari. Suruh berhenti lagi, berhenti kan? Enggak, gitu. Tapi beda cerita kan bapak-bapak ibu bentak dia berhenti kan? Tapi berhenti karena takut dulu ada kekerasan. Ketika bapak-bapak ibu pergi, dia akan memulai kayak gitu. Oleh karena itu kekerasan itu tidak bisa, sebenarnya tidak kurang tepat dipakai untuk mendidik anak ya teman-teman sekalian, bapak-bapak ibu sekalian. Tapi justru dialog atau komunikasi itulah yang akan menjadikan anak tersebut menjadi taat kepada orang tua. Komunikasi adalah jembatan antara orang tua dan anak. Jembatan itu berarti menghubungi bapak-bapak ibu. Nabi Ibrahim menggunakan pendekatan komunikasi yang lembut dan dialog dari dua arah ya. Seperti saat berbicara dengan Ismail dalam peristiwa penyembelihan. Dalam penyembelihan itu kan Nabi Ismail ditanya, tapi Nabi Ismail lalu menjawab, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Itu kan luar biasa. Komunikasi yang baik dan membangun kedekatan emosional, anak akan merasa dihargai sehingga lebih mudah menerima nasihat. Sebaliknya komunikasi yang keras akan membuat anak menjauh dan sulit diarahkan karena takut. Jadi ya bapak-bapak ibu ya, jadi kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita harus melakukan yang namanya komunikasi. Tidak sekedar komentar, anak jadi takut dan trauma dari kayak gitu. Seperti itu sudah. So next slide. Kasih sayang dalam mendidik. Jadi sini kenapa kita harus berkasih sayang terutama dalam mendidik? Ya karena kita diberikan sebuah clue oleh Rasulullah bahwasanya malah yarham la yurham. Siapa yang tidak berkasih sayang, tidak mau kasih, maka dia juga tidak akan dikasih, tidak akan sayangi juga itu. Kalau kita sudah membiasakan kasih sayang kepada anak sejak dini, sejak kecil, kepada cucu-cucu kita, kepada saudara-saudara kita yang masih kecil, kelak nanti di masa yang mendatang, memori yang terekam di anak tersebut adalah orang tua ini, bapakku ini, ibuku ini, atau pak adikku ini waktu kecil memberikan kasih sayang yang luar biasa. Kelak di masa tuanya maka anak ini juga akan meluangkan memori kasih sayang tersebut kepada orang tuanya. Ini luar biasa bapak-bapak ibu. Kita harus senantiasa berkasih sayang terutama kepada keluarga kita ya. Di sini mendorong untuk menyayangi seluruh makhluk terutama anak-anak kita. Kasih sayang adalah sebab mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Jadi ada di paling bawah dulu. Namun kasih sayang bukan berarti memanjakan doang, memanjakan aja.
saya yang benar adalah yang mengarahkan anak kepada kebaikan Bapak Ibu. Nabi Ibrahim mencintai Ismail, tetapi tetap tegas dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena disampaikan itu juga di dalam Al-Quran surah At-Tahrim bahwasanya Tuhan bersekutu itu jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari apa? Dari api neraka. Itu luar biasa. Yang bakarnya adalah batu dan manusia itu. Yang penjaganya adalah malaikat yang gila, malaikat yang luar biasa kecilnya itu luar biasa. Maka kalau kita memberikan kasih sayang kepada anak kita, itu harus mengarah kepada kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu ya. Kita lanjut next slide. Next slide lagi. Oke, di sini clue-nya pendek singkat dari sebuah hadis itu ya. La taqdur, sampaikan oleh Rasulullah, la taqdur, yaitu jangan marah. Sahabat Bapak Ibu. Karena kalau kita di jalan bawa anak, di jalan ada yang keselip, kita marah-marah. Jangan. Sebisa mungkin kita harus memperdengarkan atau mencontohkan kepada anak kita itu bukan marah-marah, tapi senantiasa sabar. Intonasinya harus banyak. Sabar ya Bapak Ibu ya. Orang tua adalah contoh utama dalam hal ini. Jika orang tua mudah marah, anak akan meniru. Sebaliknya jika orang tua tenang, anak akan belajar mengendalikan diri. Berat apapun masalahnya, seberat apapun ujiannya, anak tersebut akan mencontoh orang tuanya yang sudah tenang gitu. Bahkan dalam kondisi yang asli, orang tua tersebut mencontohkan untuk tidak marah-marah. Kita lanjut. Next slide. Pendidikan sosial anak. Di sini next slide tadi dari slide sebelumnya saja bahwasanya pendidikan sosial dari anak tersebut kita sebagai orang tua harus memberikan teman atau mencarikan lingkungan yang itu juga baik gitu ya Bapak Ibu ya. Dan ini ada sebuah lagi bahaya lalai dalam pendidikan anak. Dari sebuah hadis tersebut yang tengah itu Bapak Ibu langsung ketampar ya. Cukuplah seorang itu berdosa jika ia menelantarkan orang yang jadi jadi kalau tanggungan Bapak Ibu sebagai orang tua itu adalah anak-anaknya atau cucu-cucunya atau tetangganya yang masih anak-anak gitu ya. Hadis ini menunjukkan peringatan keras dari menyanyiakan hak terutama anak-anak dalam pendidikan gitu ya Bapak Ibu. Next slide. Dan kerusakan generasi saat ini untuk generasi yang kita lihat menurut kita itu kurang baik ya, salah satu faktor yang cukup tinggi penyebabnya adalah karena kelalaian orang tua dalam mendidik anak dan dalam bentuk keluarga. Kita kurang memberikan contoh yang benar, kita kurang memberikan contoh yang baik, tapi kita pengen anak kita baik. Itu kan menyambung antara ikhtiar dan juga hasil yang kita capai. Harusnya kita sedang memberikan contoh yang baik, baru kita mengharapkan anak yang sudah baik gitu kan Bapak Ibu. Masih fokus. Assalamualaikum. Tinggal 10 menit. 15 menit ya. Insyaallah. Ini juga ada perumpamaan yang disampaikan dalam sebuah hadis bahwasanya perumpamaan teman yang baik dan buruk seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Orang yang dia itu dekat dengan orang yang berjualan minyak wangi, maka dia akan itu wangi. Tapi orang yang dia itu terbiasa atau dekat dengan orang yang pandai besi, bisa jadi dia merasa rentan besinya, pedangnya gitu. Nah itu kan perlu juga kan kita dalam memilihkan lingkungan. Kalau kita ingin anak kita baik, cipratan baik yang minimal, kita juga harus memberikan lingkungan yang juga baik. Dan yang pertama dalam lingkup keluarga. Dimulai aja. Next slide. Ada sedikit. Dari tadi tidak sedikit terus. Tidak apa ya, memang izin. Kita lanjutkan dikit. Nah ini kalau tadi kita sudah membicarakan peran ayah dalam memimpin istri dan juga anak-anak, kita bicarakan peran ibu dalam pendidikan anak itu keluarganya. Ada sebuah clue yang disampaikan oleh Rasulullah bahwasanya surga berada di bawah telapak kaki ibu. Ini luar biasa. Karena peran ibu dalam pendidikan dan pengasuhan, ibu memiliki kedekatan emosional yang cukup kuat dengan anak dari jumlah anak pertama kali belajar berbicara, bersikap dan merasakan kasih sayang. Kalau dalam bahasa guru-guru itu adalah
ibu adalah madrasah pertama, betul. Madrasah pemula ya, betul. Terima kasih ibu, bapak-bapak kok komplain dan ibu. Peran ibu dalam pendidikan akhlak sangatlah besar. Ibu yang baik akan melahirkan generasi yang kuat, sebagaimana Hajar melahirkan Ismail. Itu luar biasa peran ibu. Kita lanjutkan. Sudah berada di bawah telapak kaki ibu. Kapan-kapan kita akan kasih yang hadis ini yang dalam Idul Adha. Kalau hari ini kita bahas yang tentang pendidikan karakter anak ini. Kita next, ini orang tua dalam proses pendidikan. Yang next saja. Ya betul. Barang siapa berusaha untuk bersabar, maka Allah akan menjadikannya sabar. Hadis ini menunjukkan bahwa kesabaran dapat diperoleh dengan latihan dan juga usaha bapak-bapak ibu. Dan Allah akan membantu orang yang berusaha untuk bersabar. Dan salah satu yang kita perlukan yaitu dalam pendidikan anak adalah juga kesabarannya. Kalau ibu-ibu itu kadang ada yang terserang baby blues, stres itu kadang-kadang anaknya menahan balik, itu kita membutuhkannya kesabaran. Pendidikan anak bukan proses yang singkat, melainkan perjalanan panjang yang penuh tantangan. Kesabaran menjadi kunci utama agar pendidikan tidak berubah menjadi tekanan yang merusak, tekanan individu. Orang tua yang sabar akan mampu mengambil proses untuk mendidik anak yang tidak memaksakan hasil, tapi dia senantiasa mengusahakan prosesnya, ikhtiarnya yang terbaik dan maksimal, karena hasil ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi fokus pada proses yang benar dan juga berkelanjutan dan berkemajuan. Gitu. Next. Ada orang tua. Next lagi. Tadi sudah kita bahas sedikit. Dan ini juga senantiasa selain kita mengajarkan ketergantungan kepada anak hanya kepada Allah, dan juga menanamkan rasa takut kepada Allah, rasa takut terhadap apa? Rasa takut terhadap bermaksiat kepada Allah. Karena kita sebagai manusia dan juga anak-anak yang sudah balik itu senantiasa diawasi oleh CCTV, malaikat. Jadi CCTV tidak pernah, yaitu malaikat apa? Operator yang kanan dan kiri malaikat. Kenapa beliau? Takwa adalah menjadikan penghalang antara diri dan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadisnya dia bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada, yaitu dengan menjalankan perintah dan meninggalkan larangannya. Dan kita sebagai orang tua harus memberikan contoh yang seperti itu juga. Meskipun tidak ada yang lihat, kita senantiasa memberikan contoh agar senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa adalah inti dari karakter yang Islami. Anak yang memiliki rasa takut kepada Allah akan mampu menjaga dirinya meskipun tidak diawasi oleh orang tua. Luar biasa. Pendidikan takwa harus mulai jadi dengan mengenalkan Allah, mengajarkan konsekuensi amal perbuatan. Nak, kamu kalau berbuat gini dapatnya ini. Nak, kamu kalau berbuat gini dapat pahala. Nak, di sini pemerintahannya atau nak, kamu kalau berbuat begini itu akan dapat dosa. Anak itu akan dapat itu alasannya itu. Kenapa mengerjakan itu? Oh ternyata hadiahnya ini. Oh kenapa mengerjakan itu? Oh ternyata efeknya kena ini. Gitu ya. Itu ya bapak-bapak ibu ya. Dan membiasakan ibadah ini akan membentuk kontrol internal dalam diri anak tersebut. Next slide. Sekaligus mengajarkan tanggung jawab terutama kalau mengajarkan dia anak laki-laki. Di sini disampaikan dalam sebuah hadis bahwasanya setiap kalian akan ada pemimpin yang hadis tadi. Ini juga selain kita tanamkan dalam diri kita sebagai orang tua, kita juga harus menanamkannya kepada anak-anak kita. Orang tua tidak boleh selalu memanjakan anak, memberikan tanggung jawab sejak sesuai usia akan melalui kedewasaan dan kemandirian. Kalau dalam lingkup pendidikan sekolah dasar atau itu sudah ada yang bisa sekian berikan tanggung jawab diri. Kawan-kawan dibahas sama dulu. Next slide. Menjaga niat dalam pendidikan. Innamal a'malu binniyat itu juga hadis yang disampaikan oleh Rasulullah ya. Pak, dalam kita pendidikan anak kita selama ini niatnya untuk apa? Agar anak-anak kita dapat pekerjaan yang disiplin. Apa? Assalamualaikum. Untuk apa selama ini pendidikan anak-anak kita? Tujuannya, niatnya untuk apa?
karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus pahami bahwasanya niat yang pertama adalah karena Allah, sehingga apa-apa yang kita ajarkan itu harus sesuai dengan syariat Islam dulu ya. Hal di sini adalah dasar utama adalah menjelaskan niat diterimanya amal tergantung pada keikhlasan. Karena kalau kita itu belajar atau kita itu mendidik bukan karena Allah, maka amalan itu bisa tertolak. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain yang sudah saya bikin konten di TikTok, silakan di bawah. Di situ disampaikan bahwasanya Rasul menyampaikan yang kurang lebih terjemahnya, siapa yang menuntut ilmu atau belajar niatnya bukan karena Allah, maka dia tidak akan mencium bau surga. Itu luar biasa efek dari niatnya. Termasuk juga adalah mendidik anak. Yang pertama pastinya harus kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bapak-bapak ibu yang tadi berangkatnya bukan karena Allah, yang karena terpaksa, yuk kita bareng-bareng luruskan niat kita hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Niat, dan namun jika niat menyangkut dunia seperti prestasi yang tinggi atau kebanggaan, maka pendidikan akan kehilangan ruhnya. Nabi Ibrahim mendidik dengan niat murni hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika dalam proses pendidikan tersebut, Allah juga memberikan pertolongan yang terbaik dari sisinya. Kita lanjut di next slide. Oke, sudah dibuat dari masih 11 slide. Tinggal 3 slide Bapak-bapak Ibu. Orientasi akhirat dalam pendidikan. Dan siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, Allah akan menjadikan kekayaan dalam hidupnya. Maksudnya adalah ketika akhirat tujuan kita, maka mau daftar dia banyak maupun sedikit, kita akan senantiasa bersemangat. Tapi lain cerita di lanjutan hadisnya, ini kan hadisnya terpotong ya, maksudnya dipotong di dalam tegas. Di dalam hadis lanjutannya adalah dan siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, maka Allah akan senantiasa memberikan kepampiran di penuh makan. Gak pernah puas sama sekali gitu. Bahkan udah sebulan gaji 100 juta pun masih merasa miskin. Kayak gitu. Maka kita senantiasa harus tujuan dalam visi kita dan tujuan visi akhirat, termasuk juga dalam mendidik keluarga maupun anak-anak kita. Maknanya siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, Allah akan menyiapkan urusannya, akan memudahkan urusannya, dan Allah akan menanamkan rasa cukup dan ridho dalam hatinya. Di balik bawah Bapak-bapak Ibu, jika orientasi pendidikan dengan dunia, maka anak akan kehilangan arah ketika menghadapi ujian hidup. Namun jika kita tujuannya, maka semua aspek kehidupan akan tertata dengan benar. Next slide. Next slide lagi. Oke, yang ini evaluasi diri dalam keluarga. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengevaluasi dirinya. Di dalam sebuah hadis yang lain, bahwasanya orang itu ketika dia punya iman sekecil apapun, nanti di akhirat dia akan selamat gitu. Tapi mau nggak kalau kita tuh ditawarkan oleh Allah misalnya menjadi orang yang beriman sekaligus cerdas, mau nggak Bapak-bapak Ibu? Mau nggak jadi orang yang beriman sekaligus cerdas? Dan cerdas itu adalah cerdas menurut Allah dan Rasulnya. Mau nggak? Kita next slide. Ada hadis ya. Sebelum itu ada satu hadis lagi, yaitu jika manusia itu wafat atau meninggal, maka terputuslah semua amalannya kecuali salah satunya adalah dari anak soleh yang mendoakannya. Dan ini doa dari anak soleh. Dan doa ini juga ada ketentuannya Bapak-bapak Ibu. Ada sebuah hadis yang lain yang kurang lebih terjemahnya, ada seorang laki-laki yang dia terdampar di sebuah padang pasir tandus, kemudian dia mengadukan kepada Allah, ya Rob, mendoakan Habib Siti, berdoa kepada Allah. Tapi dikomentari sama Rasulullah, pakaian aja haram, tunggangannya haram, minumannya haram. Kemudian Rasulullah menyampaikan Fa'an harus saja bulan. Bagaimanapun itu akan dikabulkan. Makanya doa itu akan dikabulkan ketika segala aspek yang sekelilingnya itu tidak mengandung yang namanya keharaman. Bukan itu juga. Kalau kita ingin anak kita mendoakan kita dan doa itu dikabulkan oleh Allah, maka kita juga harus senantiasa mengajarkan anak kita bahwa segala aspek dalam kehidupan
keluarga juga harus tidak boleh ada yang haram agar doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Next slide. Jadi ada sebuah buku yang disampaikan dalam sebuah hadis, siapakah orang yang cerdas? Ketika saya tanya ya, mau nggak kalau ditawari oleh Allah sebuah kesempatan menjadi orang beriman, tapi tidak sekedar beriman plus cerdas. Dan di sini disampaikan sebelum hadis yang kedua, hadis pertama dulu, orang yang cerdas adalah yang mampu menjadikan dirinya untuk beramal untuk kehidupan setelah kematian. Dan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya. Orang cerdas adalah orang yang berakal dan mampu mengisah dirinya dan mempersiapkan dirinya untuk kehidupan setelah mati dengan amal saleh. Di sini itu yang paling baik di bawah. Nabi Ibrahim berhasil menjadi Ismail menjadi pribadi seperti ini, yaitu yang pertama taat, sadar dan tujuan hidup dan siap menjalankan perintah Allah dan Rasul. Inilah tujuan akhir pendidikan keluarga dalam Islam, dan pastinya kita harus memberikan contoh. Satu hadis lagi, ini pertanyaan dari seorang sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah orang yang cerdas? Baik. Para sahabat bertanya, dalam sebuah hadis ya, langsung terjemah ke apa ya? Silahkan dipotong saja dan cross check hadisnya. Kalau apa hadisnya salah, silahkan dikoreksi. Kalau apa hadisnya juga salah, juga silahkan dikoreksi. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa orang mukmin yang paling cerdas? Dan ini luar biasa dan pertanyaan sahabat. Siapa orang mukmin? Orang mukmin itu kan sudah beriman, tapi masih ditawarkan yang paling cerdas. Mau nggak bapak-bapak ibu kalau menjadi orang beriman plus cerdas? Mau kan maksudnya logik ya. Masuk akalnya mau juga. Jadi dijawab, Rasulullah menjawab, yaitu yang paling banyak mengenal kematian dan yang paling baik persiapannya untuk itu. Mereka itulah orang-orang yang cerdas, itu luar biasa. Yang paling banyak mengenal kematian maksudnya adalah menghadirkan dalam hati, karena itu akan mendorong untuk zuhud terhadap dunia. Dan yang paling baik mempersiapkannya adalah yang paling banyak melakukan amal soleh. Baru amal soleh itu apa? Amal soleh itu adalah amal soleh itu adalah hal yang dilakukan. Sebenarnya ada dua syarat amal itu dikatakan sebagai amal soleh. Yang pertama niatnya harus benar, yang kedua caranya harus benar. Itulah amal soleh. Caranya harus benar, niatnya juga harus benar. Itu yang disebutkan amal soleh. Nah, hadis ini mengubah standar kecerdasan manusia, bukan yang paling tinggi ilmunya, maksudnya ilmu eksak. Dengan dia sekolah kuliah IPK-nya 4, kemudian dia sekolah nilainya 10 semua, bukan yang paling sukses dunia, tetapi yang paling sadar akan kematian dan paling siap menghadapinya. Dalam konteks pendidikan keluarga, inilah tujuan tertinggi untuk anak yang sedang akhirat. Anak yang tahu bahwa hidup ini sementara akan lebih kuat, lebih utara dan lebih bertanggung jawab atas setiap langkahnya, karena setiap langkah itu akan nanti dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Begitulah apa yang dihasilkan oleh Nabi Ibrahim, dan begitulah apa yang didapatkan oleh Nabi Ismail. Sehingga Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail bisa menjadi generasi yang luar biasa dalam ketaatan, sekaligus luar biasa dalam kehidupan dunia untuk akhiratnya. Kalau seperti itu, ini tawaran dari Allah. Kalau kita mau menjadi orang beriman, tapi tidak sekedar beriman, tapi sekaligus cerdas, maka kita harus mempersiapkan kehidupan setelah kita. Dan investasi yang bisa kita dapat ketika kita sudah bapak, sebagai bapak-bapak ibu adalah anak-anak kita. Apa yang kita berikan ketika anak-anak kita masih hidup, kita mensupport dia dalam pendidikan, dalam sekolah, dalam kuliah, itu nanti di akhirat akan kita petik sebagai pahala jariah. Termasuk juga anak-anak kita yang merupakan kita, itu adalah pahala yang mulia dan khususnya sebagaimana yang disampaikan dalam sebuah hadis oleh Rasulullah SAW. Kurang lebih seperti itu penutupan dari materi pendidikan karakter anak dari kisah Nabi Ibrahim dan Ismail adalah kita berusaha untuk menjadi orang beriman plus juga cerdas, gitu ya. Siap insyaallah? Siap insyaallah. Begitu. Nah, ke depan silakan diajak anak-anaknya, saudara-saudaranya, cucu-cucunya
di kajian PDPR Ahad pagi. Gimana ada ya? Silakan diajak agar kita menjadi mukmin yang nggak cuma beriman tapi juga cerdas. Itu ya. Kalau lebih seperti itu, kalau ada pertanyaan, mungkin 2 pertanyaan saja. Baik, terima kasih. Demikianlah materi yang disampaikan oleh beliau mengenai tentang pendidikan karakter anak yang dikaitkan dengan kisah dari Nabi Ismail. Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada kami buka 2 pertanyaan. Oke, dari Ibu dulu yang berkesempatan. Terima kasih Ustaz Jauh dari Jogja. Kita biasanya di Ramadan ada pertanyaan tentang fenomena ateis. Kalau jumlah datanya statistik itu di Indonesia 1-3%. Tapi ada fenomena lain yang dikutip dari Muhammadiyah di Jogja sendiri, itu terdapat kelompok yang agnostik di kalangan muda sampai mencapai 36% dari survei atau tahun ini. Tapi yang membedakan kita lihat betapa penduduknya dari yang pakai satu-satu. Bagaimana kita menyikapi hal tersebut untuk kewakilannya. Yang kedua, Ustaz dari desa awal, saya ingin kasih tahu, saya di Muslimis, ini nanti ada karya kontribusi besar belajar. Yang saya tanyakan adalah, saya akan menyusun kiasan-kiasan dan terjemahan di Quran, perbedaan kata yang digunakan terjemahan Al-Quran pada tahun 1990-an itu berubah dari yang kritis, yang asli biasanya dari bahasa Arab menuju ke sambungan bahasa Indonesia yang lebih umum. Seperti halnya saya temukan di Asy-Syu'ara 215-88 tersebut di situ ada kata wakil dari jannah mereka. Jannah sendiri berarti saya dan terjemahan Quran yang terjemah itu masih menggunakan mereka saya pun. Jadi biasanya begitu tidak. Tapi sekarang ini nama sendiri menggunakan kata rendah dan gila. Dan itu berbeda dengan kata yang digunakan Malaysia rendah dan gila. Jadi kontradiksi antara dari dengan rendah. Monggo mana yang tepat? Rendah gila atau rendah? Terima kasih. Mau dijawab dulu atau satu pertanyaan lagi, Ustaz? Jawab dulu. Jawab dulu, oke. Monggo, Ustaz. Baik, ini ada satu pertanyaan lagi kalau pertanyaan kedua dulu ya. Pertanyaan kedua ini terkait dengan kondisi bahasa Arab. Ini akan dilihat pada tafsir ya, dengan yang ngomongin aku soal belajar menuliskan ilmu istiqomah tafsir juga. Ini insya Allah di DM saja karena jawabannya sangat panjang ya. Yang saya jawab langsung adalah yang pertanyaan pertama terkait fenomena ateis ya. Betul ya? Betul itu. Terkait fenomena ateis ya. Bagaimana kita menyikapinya ya. Sebenarnya kita, bukan saya pun. Kita bagaimana menyikapinya. Sebenarnya fenomena ini tidak cuma terjadi di sekitar sini itu ya. Sekitar sini aja. Tapi juga di Jogja. Dari aku itu juga banyak terjadi pemotretan di DPD, terjadi kelompok juga. Lantas bagaimana kita menyikapinya? Yang pertama pastinya kita contoh bagaimana Rasulullah berdakwah ya. Rasulullah itu berdakwah tanpa kekerasan. Jadi kalau kita mendapati ada peristiwa pemotretan atau apa, kita tidak boleh melakukan kekerasan. Oke, gitu ya Bapak Ibu ya. Meskipun kita berbeda agama atau bahkan orang yang lawan bicara kita adalah orang ateis karena agnostik, dia nggak percaya agama, sudah mau pakai agama, percaya Tuhan tapi nggak pakai agama agnostik ya. Jadi kita menghargai sebagai sesama manusia. Cuman bagaimana kita
kita adakan sebuah dialog. Yang paling tepat adalah dialog. Kita main akal, main fisik. Main akal bukan main fisik. Kita buktikan kalau memang Islam itu benar, dan kita buktikan yang masuk secara masuk akal. Itu ya, itu ya. Seperti itu ya. Di Muhammadiyah Kudus apakah sudah ada dai-dai yang dikirim ke tempat-tempat itu? Ya, mungkin sudah. Mungkin sudah. Kalau saya di daerah memang beberapa daerah ditugaskan untuk ibadah ini, ya pencegahan seperti itu. Iya, salah satu yang paling praktis atau paling cepat kita bisa lakukan dikirim dari ke spot-spot terjadinya pembuatan kayak gitu, dan sekaligus membekali dari tersebut dan menyadarkannya bahwasanya cara menangkal pembuatan itu bukan dengan kekerasan tapi dengan akal. Kalau memang Islam itu bisa dibuktikan dengan pasti, ya sudah buktikan saja dengan pasti. Orang itu pasti akan mengikuti kalau yang dipakai adalah akalnya. Kita bisa mikir bukan doktrin. Ya, sebenarnya materinya Islam bisa sampai kita ini karena beberapa pemimpin Islam gitu ya. Praktisnya dan cara tercepatnya silakan kirimkan dari sebelum berkali. Baik, Pak, ini kita bertanya dari bulannya atau dari Bapak. Kalau tadi namanya baik dari Bapak aja dari Bapak. Tadi Pak Gubernur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Bimbing Jogja, Yogyakarta. Nanti nih kalau sampaikan mungkin ada pertanyaan. Semua yang disampaikan Ustaz tadi itu saya. Itu dunia. Itu minana, itu dunia. Semua yang tadi saya ikut setuju. Tapi jangan berhenti di situ. Harus dijelaskan. Tidak mungkin semua seperti Nabi Ibrahim, tidak mungkin semua seperti Nabi Ismail. Ada yang ikut, ada yang tidak, ada baik, ada jelek. Ini tidak bisa. Tidak ada, semua dua-duanya itu ada. Makanya kalau tadi itu syariat harus dilanjutkan ke hakikat bahasa Indonesia ini sesungguhnya itu sudah diatur oleh Tuhan, ditentukan oleh Tuhan, terus oleh Tuhan semua atas pertolongan hidayah izin Tuhan, kehendak Tuhan dengan limpahan rahmatnya, ridhonya, padanya yang ditegaskan yang ditegaskan sing ngendheno sing nentokno iku Gusti Allah sakwise berdoa semaksimal dengan keluarga itu dan mati usaha semaksimal kemampuan. Ya semua itu sing ngendhene sing nentokne Gusti Allah dan tidak gampang dulu. Atau dengan saya kira demikian. Tapi kurang jelas, sehingga toke, sehingga dino, semua itu atas izin kehendak daya rahmatnya pada Gusti Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak sudah memberikan feedback dan juga sedikit sekaligus masukan ya. Insyaallah semoga itu bisa menjadi kebaikan di saya pribadi maupun juga bagi teman-teman di Muhammadiyah Kudus. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya
Ini yang saya tanyakan juga. Walaupun tadi tidak menyebut korban, tapi akhirnya kan akhirnya ada masalah korban. Yang saya tanyakan untuk dalam pengelolaan korban, waktu Rasulullah menyerahkan pengelolaan korban pada Sayyidina Ali, itu beliau kan mengingatkan jangan ambil upah. Yang dimaksud upah ini orang yang dalam proses penanganan korban ini upah ambil dagingnya atau orang yang mungkin menyembelih, kalau bahasa kudus itu pengotek, itu boleh dijumpai dengan upah. Ini pertanyaan pertama. Yang kedua, tadi yang hubungan masalah pendidikan anak. Bedanya dikatakan ada 10 bulan mu'alafun bil aqiqah. Ini kalau di hadis itu kan disebutkan bahwa anak itu terjadi dengan aqiqah. Waktu dibagi disuruh menyembelihkan kambing. Yang saya tanyakan sampai ukuran umur berapa bulan ini? Karena di situ disebutkan waktu KPK itu lahir 7, tapi ada yang menjelaskan bulan itu lebih dari umur 7 hari. Ini yang saya tanyakan itu karena dalam hati kan tadi yang dibaca adalah belum mau ini. Maka yang saya tanyakan adalah sampai umur berapa bulan ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama itu terkait ini korban, tapi kalau dari teman-teman biasanya bicara materi ini korban yang sudah dimulai ini dari masjid saksi ada, nanti bisa saya bapak langsung nanti ke kemudian yang kedua terkait pertanyaan akikah itu punya istilah tidak wajib, artinya monggo nanti bisa jadi khilafnya juga itu wajib bukan. Kemudian kapan waktu terbaiknya yang mengatakan 7 hari juga monggo, 14 hari juga monggo, 21 hari juga monggo, atau berapapun monggo, karena di situ ada jadi khilafnya juga bapaknya. Kalau silakan amalkan apa yang sudah didapat di tempat bapak berada itu ya. Jawaban singkatnya kalau seperti itu silakan dilaksanakan sesuai apa yang ada dengan masalah ini. Terima kasih. Alhamdulillah Bapak Ibu, sangat kita pagi sudah melalui. Yang pasti kita sebagai orang tua kita harus membuat atau kita mengatur keluarga kita supaya kita selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai upaya mendidik putra-putri kita, keluarga kita untuk selalu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pengajian pagi pada pagi hari ini kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz Al-Hadi yang sudah menyampaikan materi mengenai Rasul tadi. Semoga ini menjadikan bekal kita untuk selalu melaksanakan kebaikan dan taat kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di ujung acara